Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan wal infaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, musyirul rahimi wal khalaq. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'utsun bi makarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizin bil amali fil afaq. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah salat rahmatullah, marilah kita mengajarkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita terhitung sebagai umat yang telah akan mendapat syafaat darinya. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah Fakih berwasiat kepada diri Fakih pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang paling utama yang akan kita bawa untuk menghadapnya kecuali ketakwaan yang kita miliki. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak jarang berita bohong atau hoaks berujung pada saling mencaci dan memaki satu sama lain, sehingga berujung pada perpecahan antar umat Islam. Istilah hoaks dapat diartikan dengan memperdaya banyak orang dengan berita bohong, atau memperdaya beberapa orang dengan cara membuat mereka percaya kepada sesuatu yang telah dibahas. Selain itu, hoaks dalam Al-Quran bisa diidentifikasi dari pengertian kata al-kifru, yang berarti keterbalikan, atau yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah keterbalikan fakta. Samping itu, Al-Quran mengistilahkan dengan musbah yang diambil dari kata asabah, yang pada mulanya berarti mengikat batas. Dari asal kata ini lahirlah kata mutasib yang berarti fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjadi dibuat oleh satu individu. Dalam lembar ini untuk menebarkan yaitu untuk menebarkan bukan untuk mencemarkan nama baik. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, penyebaran hoaks atau berita bohong yang begitu masif dan terstruktur tentu bukanlah tanpa sebab. Setidaknya ada 3 sebab atau faktor utama, yakni maraknya penyebaran hoaks di tengah kita. Pertama, artikel berita yang menarik menjadi viral dan di media sosial sehingga dapat menarik iklan dan penyedia berita untuk mendapatkan pendapatan melalui situs asalnya.
Kedua, beberapa penyedia berita hoax berusaha untuk mendukung ideologi yang diusungnya dengan menyerang kelompok lain yang menjadi rivalnya. Ketiga, munculnya faktor politik sebagai ajang untuk menurunkan popularitas kelompok lain. Lalu, sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapi maraknya penyebaran hoax atau berita bohong tersebut? Hadirin jemaah rahimahullah, Setidaknya ada beberapa poin penting yang harus kita pegang teguh dalam rangka upaya menangkal penyebaran hoax di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, Al-Quran menganjurkan untuk selalu berkata benar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki bagi amalan-amalan dan mengampuni bagi dosa-dosa. Dan barang siapa yang mengasihi Allah dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh sukses yang besar. Dua, bertabayun. Setiap menerima berita yang kita terima dari berbagai media masih sangat perlu untuk dicari kebenarannya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, fatabayyan, agar kamu tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ayat ini menunjukkan adanya penekanan Al-Quran terhadap nilai dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diimplementasikan dalam bentuk nilai kemanusiaan untuk menyikapi segala berita yang datang dengan memeriksa secara teliti, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima berita sebelum kebenaran beritanya diambil. Dengan demikian, melalui ayat ini Allah memberikan pedoman bagi masyarakat agar berhati-hati dalam menerima berita, terutama berita yang perlu diklarifikasikan kebenaran. Al-Quran berpesan, jika ada berita atau informasi yang datang, hendaknya terlebih dahulu melakukan tabayyun, lalu memeriksa secara teliti berita tersebut. Ketiga, Al-Quran mengancam keras penyebar berita bohong atau hoax. Sebagaimana kita tahu, penyebaran berita bohong atau hoax sangatlah meresahkan masyarakat. Masyarakat telah dibuat bingung dengan adanya berita-berita bohong tersebut. Tidak berlebihan kiranya jika penyebar berita bohong atau hoax ini termasuk dalam kategori penyebar fitnah, sementara fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dari itu Allah SWT mengancam keras terhadap mereka yang gemar menyebarkan berita bohong atau hoax. Sebagaimana yang berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 12-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamastum bima afattum fihi 'adzabun 'adzim. بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم وتحسبونه هينا عند الله عظيم. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu terhadap tidak. Ingatlah di waktu dan kamu katakan kepada dirimu apa yang tidak kamu ketahui sendiri juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadi pelopor dengan tidak mudah termakan hasutan orang-orang yang nantinya telah diikuti kebencian kepada orang lain, sehingga akan dengan mudah ia menyebarkan berita bohong atau fitnah. Hal ini harus kita sadari karena bahaya dari adanya berita bohong atau hoax tidaklah sederhana yang kita bayangkan.
akan merugikan pihak yang diserang dengan berita bohong atau hoax, tetapi juga akan merugikan masyarakat pada umumnya, dan tentu saja akan merugikan si penyebar hoax itu sendiri. Sebagai penutup khutbah ini, perlu kami sampaikan bahwa merebaknya peredaran hoax di media sosial telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan beberapa dampak yang disebutkan adalah sebagai berikut. Pertama, merugikan masyarakat karena berita-berita hoax berisi kebohongan, sara dan fitnah. Kedua, memecah belah publik, baik mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu. Yang ketiga, mempengaruhi opini publik. Hal ini tak lain mengandung maksud bahwa hoax menjadi pemicu memecah belah masyarakat. Keempat, berita hoax menjadi dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat Islam. Dan kelima, yang terakhir, hoax pada umumnya sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat sehingga menciptakan keresahan di masyarakat. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberi petunjuk serta dijauhkan dari hal yang dapat menjerumuskan pada fitnah dan perpecahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbal minna wa minna wa taqabbal wassalamu rabbil firwarham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi'amalihi tatimmu sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa binawmihi tahaqqaqul maqasid wal musayyirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin أوصيكم بوصية تقوى الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana